Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas masalah khilafah dan kemunculan Al-Mahdi, ya. Bagian 2 ya, tentunya seperti semacam itu. Saya katakan ini kenapa? Karena saya sangat meyakini bahwa pengusungan khilafah sebagai bentuk negara, ya, ini juga hadis ini yang dijadikan tolak ukur, ya. Kalau khilafah terbentuk, kemudian munculnya Khalifatul Mahdi, ya, kemudian Khalifah Al-Mahdi ini membawa keadilan di muka bumi ini, ya. Semacam itu. Tapi yang saya sangat yakin bahwa mereka lupa atau tidak tahu mungkin, ya. Kalau sebenarnya pengangkatan Al-Mahdi oleh Allah ini ya oleh Allah, bukan oleh mereka. Macam itu, ya. Menunjukkan Al-Mahdi bahwa dia itu ditunjuk Al-Mahdi oleh Allah, tentu itu hak prerogatifnya Allah, dan itu tidak ada campur tangan dari manusia. Saya sangat meyakini itu, ya. Jadi khilafah yang digaungkan oleh mereka, saya sangat meyakini itu hanya kedok untuk menuruti keinginan menjadi seorang pemimpin, ya, yang diagung-agungkan, ya, semacam itu. Saya sangat meyakini bahwa khilafah yang didengungkan oleh mereka, ya, termasuk sampean yang mendengungkannya, ya, ini sesuatu yang menurut saya ya kebohongan. Kenapa? Ini ya, terlebih-lebih jika mengacu pada hadis yang dikatakan bahwa kalau Kanjeng Rasul mengatakan bahwa kemunculan ahli baiti, ya, ahli baitku ini dari arah timur, mungkin saja memang bisa dikatakan dari Indonesia ini, ya. Tapi pembaiatannya yang katanya di Makkah, ya. Kemudian pembebasan pertama kali bangsa itu adalah bangsa Hijaz, yaitu bangsa Arab. Kalau sampai mendirikan negara khilafah di Indonesia, ini jelas tidak tepat. Saya katakan tidak tepat, ya. Semacam itu. Bahkan sesudah nanti bangsa Hijaz ini terbebas, kemudian harusnya Al-Mahdi yang sebagaimana disebutkan di hadis ini kan membebaskan Syam. Ya, tentunya seperti itulah. Jikapun sampean menginginkan negara khilafah terbentuk di Indonesia ini, saya sangat yakin ini salah penafsiran terhadap hadis, toh, semacam itu. Memang kalau Khalifatul Mahdi, Khalifatul Mahdinya ini dari Indonesia bisa saja, ya, tapi dibayar di Makkah, semacam itu. Kemudian diislah dalam semalam oleh Allah. Kemudian yang pertama kali dibebaskan adalah bangsa Hijaz, yaitu bangsa Arab, ya. Ya, harusnya seperti itu. Jadi saya katakan orang-orang yang menggaung-gaungkan khilafah ini salah tempat sampai di sini, ya. Kalau membentuk Al-Mahdinya dari Indonesia itu bisa, ya, bisa diterima. Tapi kalau
khilafahnya dari Indonesia ini, negara khilafahnya dari Indonesia ini salah. Salah penafsiran terhadap hadis ya. Misalkan ada seseorang Indonesia yang yang pergi ke Arab misalkan ya, ke Makkah, kemudian ini dari Madinah ya, kemudian pergi ke Makkah, dibayar di Makkah, dipaksa dibayar dipaksa bayar oleh 300 ulama ya. Kemudian setelah itu membebaskan tanah Hijaz dulu ya. Semacam itu. Jadi kalau tanah Hijaz sudah terbebas, kemudian membebaskan tanah Syam, yaitu Irak, Iran ya. Setelah itu terbebas tanah Syam, lalu membebaskan tanah Palestina, memerangi kaum Yahudi ya. Bani Israel macam itu. Ini yang sampai sebutkan toh hadisnya demikian itu. Lalu kenapa sampean menggaung-gaungkan negara, mengganti Pancasila, bahkan mengganti negara ini dari NKRI menjadi dari yang berasaskan Pancasila, kemudian sampean ingin rubah menjadi khilafah dan syariat-syariat yang mendasarinya ya, menjalankan syariat-syariat untuk yang menjadi dasar dari bentuk negara khilafah itu. Kenapa demikian ya? Mengapa harus Indonesia ya? Kenapa? Ya saya tahu hadisnya demikian itu ya. Membebaskan dulu tanah Hijaz setelah pembayatan Al-Mahdi itu, gitu loh Mas ya. Kemudian setelah tanah Hijaz ini terbebas, baru membebaskan tanah Syam ya. Setelah itu memerangi kaum Yahudi ya, semacam itu. Baru setelah itu memerangi bangsa Roma ya, walaupun bangsa Roma sebelumnya ini adalah sekutu dari Al-Mahdi itu ya. Ya seperti itu tuh penjelasan di hadisnya. Jadi jika sampean menggaungkan negara khilafah di Indonesia ini, saya katakan ini salah tempat ya. Harusnya digaungkan dulu setelah pembayatan Al-Mahdi itu ya, di tanah Hijaz toh, di tanah Arab ya. Oleh karena itu, wahai rakyat, wahai sampean-sampean yang tidak tahu tentang bentuk negara khilafah dan Khalifatul Mahdinya ya. Saya katakan jangan percaya dengan bualan mereka ya, semacam itu. Bahkan mengasumsikan seolah-olah kemunculan Al-Mahdi ini bak superhero atau malaikat ya. Sekarang muncul, besoknya langsung adil ya. Seluruh umat manusia di dunia menjadi muslim semua ya, semacam itu. Tapi cobalah lihat dalam Al-Quran ya. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Apakah dengan rahmat itu Kanjeng Rasul diutus untuk menjadikan manusia di bumi ini menjadi muslim semua? Apakah Kanjeng Rasul diutus di dunia ini menjadikan
semua makhluk itu menjadi muslim semua? Makanya sudah sering saya katakan bahwa tafsirilah Al-Quran atau tafsirilah hadis ini dengan sebenar-benarnya tafsiran, ya, mirip dengan kehendak Allah dan pengertian Rasulnya, semacam itu. Jangan ada nafsu syahwat untuk menafsiri Al-Quran dan hadis, tentu semacam itu, ya. Bapak-bapak, jika kedua keinginan nafsu syahwat ini ada dalam penafsiran apapun itu, ya, baik hadis maupun Al-Quran, tentu arahnya akan menjadi sesuatu yang dimasuki oleh nafsu syahwat. Dan itu arahnya sudah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Artinya apa? Jika masuk kepada nafsu, ya, nafsu itu pada khitohnya adalah amarahnya atau keinginannya itu untuk sesuatu yang buruk, macam itu, ya. Oleh karena itu, wahai rakyat Indonesia, ya, sekali-sekali sudah saya katakan, jangan percaya dengan bualan, ya, khilafah, ya, karena saya sangat meyakini bahwa Khalifatul Mahdi dipilih oleh Allah, dan saya sangat meyakini bahwa hanya satu atau dua orang saja yang tahu bahwa Al-Mahdi itu siapanya dan bagaimana, macam ini. Saya katakan seperti itu, ya. Oleh karena itu, jangan percaya dengan bualan mengubah negara Pancasila menjadi khilafah, akan menjadi berkeadilan di atas bumi ini tercapai. Saya tidak meyakini seperti itu. Kenapa? Karena akan selalu kehidupan di dunia akan selalu realitas yang ada itu, ya, seperti itu. Tidak bisa ujuk-ujuk seseorang yang Al-Mahdinya muncul kemudian dunia menjadi serta merta, ya, menjadi berkeadilan, ya. Ya. Sekarang keadilan itu macam keadilan yang mana? Yang keadilan menurut Allah atau keadilan yang menurut nafsu sampean, ya? Nah, karena itu termasuk masa seseorang yang katanya, ya, menginginkan ke penegakan keadilan tapi dengan cara-cara yang tidak adil. Misalkan membuat hoax, ya, memfitnah bahwa rezim saat ini adalah otoriter, zalim, tagut. Tunjukkan yang mana yang zalimnya, mana yang tagutnya, terus dibandingkan dengan siapa, ya. Itu harus ada tolak ukur, perbandingan, ya. Kalau sampai hanya menilai ketidakbaikannya, ya tentu sampai tidak akan tahu kebaikannya, ya. Bahkan yang benar-benar tidak mencapai apa-apa, saya sampai katakan bahwa ini sudah begini begitu, ya, macam itu. Masa ini keadilan ditegakkan dengan ketidakadilan? Ini kan menjadi aneh, toh, macam itu. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang notabene belum tahu, ya, saya beritahu bahwa khilafah dan janji adalah
bualan belaka, ya, untuk menutupi kedok mereka ingin mendapatkan kekuasaan di negeri ini, ya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.